بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد تفصيل مراتب القدر الدرجة الأولى وما تتضمنه penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan takdir. Tingkatan pertama dan apa-apa yang dicakup di dalamnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fad-darajatul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu 'amiluna bi 'ilmihi al-qadim." Alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan takdir, maka tingkatan yang pertama adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apapun yang dikerjakan oleh makhluk dengan ilmunya yang qadim, dengan ilmunya yang azali, yang dahulu, yang tidak dimulai dengan kejahilan. Alladzi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala al-qadim, yang mana Allah disifati dengannya azalan wa abada. Disifati dengan memiliki ilmu dari dulu kala, yang tidak pernah didahului dengan kejahilan, dan seterusnya, abada. Tidak pernah sama sekali Allah SWT terlupa. Maka kata Syekhul Islam, derajat yang pertama adalah kita wajib mengimani bahwasanya Allah SWT alimun, maha mengetahui, bimal khalqu amilun, dengan apapun yang diperbuat makhluk. Semua yang kita perbuat Allah mengetahuinya. Bi'ilmihil qadim, Allah mengetahuinya sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Ilmunya yang qadim. Berarti qadim yang dahulu, yang tidak pernah ada permulaannya. Ilmu yang tidak pernah dahulu oleh kejahilan. Ilmu kita dahulu oleh kejahilan. Enggak tahu jadi tahu. Allah tidak pernah tidak tahu, tapi ilmunya selama-lamanya azali. Alladzi huwa mawsufun bihi azalan wa abada, yang mana Allah SWT disifati dengan ilmu tersebut, Dia Maha mengetahui azalan, yang dahulu kala tanpa ada permulaan, wa abada, dan seterusnya selama-lamanya. Karena ilmu manusia, boleh jadi kita sekarang ingat, besok kita lupa. Allah tidak pernah sama sekali dia lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Ilmu kita dahulu daripada kejahilan. Kita enggak tahu jadi tahu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui apapun juga. Kemudian akhirnya kita memiliki ilmu, yang mana ilmu ini pun terkadang kita disifati dengan lupa. Apa-apa yang kita hafalkan sekarang besok lupa. Adapun ilmu Allah disifati dengan alim, Dia Maha mengetahui azalan, sejak dahulu kala tanpa dahulu oleh kejahilan, wa abada, dan seterusnya. Tidak pernah sama sekali ilmu Allah SWT itu dikejar atau dengan kelupaan. Berkata Syekhul Islam, wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'at wal ma'asi wal arzaqi wal ajal, dan Dia Allah mengetahui seluruh keadaan makhluknya, baik berupa ketaatan yang mereka perbuat, Allah mengetahuinya dahulu kala.
ataupun kemaksiatan yang diperbuat manusia, Allah telah mengetahuinya. Wal arzaq, rezeki yang diperoleh manusia berupa semua kebaikan, kesehatan, nikmat, Allah mengetahuinya. Wal ajal, demikian juga ajal telah diketahui oleh Allah SWT dengan ilmunya yang qadim, yang azalan dan abadan. Ini menunjukkan tingkatan pertama takdir adalah apa? Kita meyakini bahwasanya Allah SWT telah mengetahui segala sesuatu. Ini tingkatan pertama. Yang kita bahas kemarin ada 4 tingkatan. Syekhul Islam bagi menjadi 2, kemudian setiap 2 ini dibagi menjadi 2 lagi. Akhirnya menjadi 4 juga sama. Ad-darajatul ula, kata beliau, tingkatan pertama, disebutkan yang pertama adalah kita mengimani bahwasanya Allah alimun bimal khalqu amilun, mengetahui, memiliki sifat maha mengetahui dengan apapun yang diperbuat oleh makhluk. Ini tingkatan pertama. Kita harus mengimani bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu azalan wa abada. Sejak dahulu kala belum terjadi apapun juga Allah mengetahuinya. Dan apapun yang akan terjadi seterusnya Allah mengetahuinya. Ini tingkatan yang pertama. Thumma kataballahu fil lauhil mahfudhi maqadiral khalqi. Kemudian Allah menuliskan dalam lauh al-mahfudh maqadiral khalqi, ketentuan seluruh makhluk. Ini tingkatan yang keberapa? Tingkatan yang kedua. Di antara makna beriman dengan takdir, kita imani bahwasanya Allah telah memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut dia mengetahui segala sesuatu sebelum ada, sebelum dicipta. Bagaimana kelak ketika dia tercipta, bagaimana perkaranya sampai hari kiamat. Ini tingkatan pertama. Yang kedua, kita harus mengimani bahwasanya ilmu tersebut telah dituliskan oleh Allah SWT. Thumma kataballahu fil lauhil mahfudh. Kemudian Allah tuliskan ilmu tersebut di dalam al-lauhul mahfudh. Apa arti al-lauh mahfudh? Al-lauh artinya catatan, al-mahfuz yang terjaga daripada segala macam bentuk kekurangan, ya, perubahan, terjaga dia. Maqadir al-khalqi, semua ketentuan makhluk semuanya di sana ada. Ajal kita di sana ada, diketahui kapan kita mati, rezeki kita diketahui semuanya. Fa'awwalu ma khalaqallahu al-qalam, maka yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam. Qala lahu uktub, maka Allah berkata kepada pena tersebut, tulislah. Allah berbicara kepada pena, qalam. Jangan dianggap mustahil, jangan dianggap pena itu benda mati. Di hadapan Allah SWT semuanya ya, dapat berkata-kata, berbicara, berakal. Langit bumi pun berkata-kata. I'tiya tau'an au karha. Allah katakan kepada bumi, datanglah kepadaku dengan patuh atau dengan sukarela ataupun jangan terpaksa. Qalata, kedua-duanya berkata, langit berkata, bumi berkata, ataina ta'iin. Kami datang dengan tunduk kepadamu ya Allah, bukan dengan terpaksa. Qala ma aktub, berkatalah qalam. Pena berkata, apa yang harus kutulis? Dia enggak tahu apa yang harus ditulis. Qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah apapun juga yang terjadi sampai hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Jaffatil aqlamu wa tuyiyatis suhufu. Berkata perawi hadis ini adalah merupakan ringkasan daripada hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Fama asabal insan, maka segala sesuatu yang telah ditentukan Allah akan menimpa manusia, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan pernah dapat meleset, pasti akan menimpa manusia. Subhanallah. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah. Apapun yang telah ditentukan akan menimpa manusia tidak akan pernah meleset, pasti akan menimpa manusia.
Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apapun yang telah ditentukan tidak akan menimpa manusia, pasti tidak akan pernah menimpanya. Apapun yang telah ditakdirkan akan meleset tidak akan menimpa manusia, maka pasti tidak akan pernah menimpa manusia. Jaffatil aqlam, telah kering tinta. Maksudnya telah selesai penulisan, semua sudah selesai. Wa tuyatis suhuf, telah digulung catatan, selesai. Ditulis, ditutup, selesai. Enggak ada yang berubah. Maknanya apa? Kelar semuanya udah. Subhanallah. Apapun yang terjadi, yang akan terjadi, semuanya telah kelar. Juffatis suhuf, telah kering tinta. Juffatil aqlam, telah kering tinta, telah kering pena. Wa tuyatis suhuf, telah digulung catatan. Maka sempurnalah semuanya telah ditentukan Allah SWT. Dengan ilmunya kemudian dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Kama qala ta'ala, kemudian Syekhul Islam mendatangkan dalil lainnya daripada Quran tentang perkara takdir ini, bahwasanya dia bukan omong kosong, dia berbicara dengan dalil. Yang dia ucapkan bukanlah sesuatu perkara yang dia buat-buat, yang dia karang-karang, tapi semuanya bersumber daripada kitabullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Dalam surat Al-Hajj ayat 70, Allah berfirman, alam ta'lam, tidakkah engkau melihat Muhammad? Istifham ini adalah istifham al-taqriri dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang sifatnya adalah meminta pembenaran, takriri. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui ya Muhammad? Maksudnya engkau benar-benar tahu wahai Muhammad, anna Allah ya'lam, bahwasanya Allah mengetahui ma fis sama'i, apapun yang terdapat di langit, berupa malaikat-malaikat, ya, ruh para syuhada yang di sana, yang di surga, dalam paru-paru burung, benda-benda yang di langit, semuanya Allah tahu. Jumlahnya, bilangannya, bintang-bintang yang di sana, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui hujan kapan turun, di mana diturunkan. Wal ard, mengetahui pula apapun yang di dalam bumi. Apa yang di dalam bumi, semuanya Allah ketahui. Yang di atas bumi Allah mengetahui, manusia yang di atasnya, semuanya Allah mengetahui. Allah mengetahui kita semua. Binatang di atasnya yang mungkin berjuta-juta spesiesnya Allah mengetahui. Yang daratan jumlahnya enggak tahu kita, banyak sekali. Jumlah kupu-kupu aja entah berapa ratus jenisnya. Yang dalam lautan jumlah ikan entah berapa puluh juta kita enggak tahu, Allah mengetahuinya. Semuanya Allah ketahui. Ini menunjukkan apa? Tentang ilmu Allah SWT yang telah mengetahui segala sesuatu yang di langit, yang di bumi. Ini menunjukkan tingkatan yang pertama, takdir, bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu yang di langit, yang di bumi. Inna dzalika fi kitab, dan sesungguhnya perkara itu benar-benar telah tertulis dalam kitab. Ini tingkatan keberapa? Tingkatan kedua. Semua ilmu Allah tersebut, Dia mengetahui yang di langit, yang di bumi, semuanya telah tertulis dalam kitab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menuliskan semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya perkara itu, perkara Allah mengetahui segalanya dan perkara Allah telah tuliskan segalanya, alangkah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sulit, ngapal nama orang aja kita sulit. Subhanallah. Ngapal nama orang. Ngapal anggota tubuh kita aja kadang-kadang kita enggak tahu apa namanya. Subhanallah. Kadang ngapal nama anak kita aja payah, terbalik-balik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Semua nama kita dia kenal. Nama orang tua kita dia kenal. Kapan kita lahir dia tahu. Kapan kita mati dia tahu. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali bercampur baur bagi Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Semuanya meminta dalam waktu yang sama, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Allah tahu semuanya.
Bahkan sebelum mereka berdoa, Allah telah mengetahuinya. Tidak pernah tercampur bagi Allah semua suara kita, suara manusia. Apapun bahasa yang kita ucapkan, bahasa binatang yang diucapkan, Allah mengetahuinya. Kalau antum 5 orang ngomong dalam waktu yang sama, pening kepala antum, mana mau ku dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bukti bahwasanya Allah telah memiliki ilmu dan telah menuliskan ilmu tersebut di dalam kitab. Maksudnya apa? Kitab di sini Lauhul Mahfuz. Wa qala, dan dia Allah berfirman dalam ayat lainnya yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ard, tidaklah ada musibah yang Allah tentukan menimpa di bumi ini. Musibah apa di bumi? Banyak sekali. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, apalagi flu babi, apalagi semuanya, flu burung, penyakit AIDS, apapun musibah yang menimpa di bumi ini, Allah SWT mengetahuinya. Kemudian wala fi anfusikum, tidak pula yang dalam diri kalian kecuali Allah mengetahuinya. Penyakit, Allah tahu penyakit yang akan menimpa kita, bagaimana penyakit tersebut datangnya, kapan dia datang, apakah kita sembuh daripadanya atau kita mati karenanya, Allah tahu semuanya. Yang dalam diri kita, musibah menimpa diri kita, ya, kecelakaan, waliyadzubillah, tewas, cacat, semuanya Allah ketahui. Kekasih hati kita diambil Allah SWT, harta kita hilang, apapun yang terjadi dalam diri kita Allah mengetahuinya. Illa fi kitab, kecuali semuanya itu musibah baik yang menimpa apa-apa yang terdapat di bumi ini dan di dalam diri kita, kecuali Allah telah mengetahuinya dan telah tertulis fi kitabin, di dalam kitab. Ini kembali menunjukkan tentang adanya apa? Kewajiban kita beriman dengan takdir. Yakni yang pertama tingkatannya kita imani bahwa Allah memiliki ilmu. Yang kedua kita imani Allah telah menuliskan ilmu tersebut dalam kitabnya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah mengadakan sesuatu, dia telah mengetahuinya dan telah menuliskannya. Ini menunjukkan yakni tingkatan lain yang akan kita bahas, 2 tingkatan terakhir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya perkara itu adalah mudah bagi Allah SWT, enggak ada payahnya. Ya. Wa hadha at-taqdir at-tabi'u li'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsila. Wa hadha at-taqdir, ketentuan ini, takdir ini, at-tabi'u li'ilmihi, yang tentu akan mengacu kepada ilmu Allah, yang akan mengikuti ilmu Allah Subhanahu, yakunu fi mawadhi'a, telah ditentukan, telah ditulis fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat, jumlatan wa tafsila, baik secara global semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab induknya Lauhul Mahfuz, wa tafsila, ataupun dituliskan dalam rincian-rincian yang nanti akan kita bahas. Ada rincian-rincian selain Lauhul Mahfuz. Ada takdir yaumi setiap hari. Ada Allah tentukan hari-hari kita. Ada ditentukan ketika janin dalam perut ibunya, ketika ditiupkan ruh padanya. Ada ditentukan ketika setiap setahun sekali pada Lailatul Qadar. Ini yang disebut dengan nama tafsila, rinciannya, yang akan mengikuti kepada takdir induk Lauhul Mahfuz. Faqad kataba fil Lauhil Mahfuz ma syaa. Allah telah menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz apa-apa yang dia kehendaki. Ini kitab yang pertama, ya, Lauhul Mahfuz. Ini kitab yang disebutkan dengan kata-kata jumlatan, secara global. Semua di sana ada disebutkan. Disebutkan Quran, disebutkan Injil, disebutkan Taurat, Zabur, semua disebutkan secara global di sana. Kemudian
wa idza khalaqa jasadal janini qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin fayuqalu lahu uktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian kata Syekhul Islam, ya, catatan yang kedua, wa idza khalaqa jasadal janin, ketika Allah menciptakan jasad janin qabla nafkhir ruh, sebelum ruh ditiupkan, setelah mencapai usia 120 hari, ba'atha ilaihi malakan, maka Allah utus malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka Allah perintahkan malaikat menulis 4 kalimat. Fayuqal lahu, akan dikatakan kepada malaikat tersebut, uktub rizqahu, tuliskan rezekinya. Subhanallah. Ini takdir, catatan takdir yang kedua. Takdir kita ketika dalam janin ibu kita, Allah perintahkan kepada malaikat, tulis rezekinya. Di situ semua telah tertulis. Kapan kita masuk kerja, kapan diterima, kapan di PHK, kapan kita dapat bonus PHK, semua ada di situ. Subhanallah. Kapan kita enggak dapat kerja, semua. Apa yang kita makan besok, apa yang kita makan lusa, dari mana yang kita makan, apa jalannya, siapa yang akan datang berikan kita bantu, semuanya ada. Uktub rizqahu, tulis rezekinya semua. Bagaimana kesehatan kita, itu bagian daripada rezeki. Ya. Wa ajalahu, tuliskan ajalnya, berapa lama umur kita. 35 tahun, 37 tahun, 40 tahun, enggak ada yang tahu ini. Subhanallah, ajal itu senantiasa datang. Mungkin hari ini kita selamat, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi akan datang tahun depan, enggak ada yang tahu kita. Hari-hari kita lihat ada aja yang meninggal, baik daripada ikhwan kita, akhwat kita, ada aja yang meninggal. Berbagai macam sebabnya, ada lantaran tabrakan, macam-macam penyakit. Subhanallah. Semuanya Allah telah mengetahuinya dan telah dituliskan di Lauh Mahfuz yang pertama, yang kedua kapan? Kapan? Ketika di dalam kita janin, dalam perut ibu kita dalam janin, dalam kondisi janin, telah dituliskan di sana ajal kita. Semuanya dituliskan, sebabnya bagaimana dia meninggal, kenapa dia meninggal, apakah terjatuh di kamar mandi, macam-macam, semuanya di sana. Wa amalahu, diperintahkan Allah tuliskan juga amalannya. Apa yang akan dia perbuat, ketaatan, kemaksiatan, semuanya telah tertulis. Wa syaqiyyun aw sa'id, bahkan telah dituliskan nasibnya terakhir, apakah dia itu syaqi, celaka, masuk neraka, atau sa'id, beruntung, berjaya, masuk surga. Semuanya pun telah dituliskan. Subhanallah. Wa nahwu dzalik, dan selainnya. Apa yang selainnya? Selainnya takdir yang diciptakan Allah, ditentukan Allah setiap setahun sekali. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Disebut dia dengan malam Lailatul Qadar karena maksudnya adalah malam ketentuan Allah. Kata Allah, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Pada malam hari tersebut ditentukan semua perkara-perkara dengan hikmah Allah SWT. 1 tahun ke depan semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Turun para malaikat-malaikat Allah, turun Jibril, menentukan segala sesuatu perkara sampai 1 tahun ke depan. Subhanallah. Ini berarti catatan yang keberapa? Catatan yang 3. Nanti saya tanya, jangan takut antum lah. Nanti pasti saya tanya semua ini. Yang kira-kira ngantuk-ngantuk, siap-siap aja lah antum. Semua serinci saya tanya. Ingat aja nanti ya. Baik. Ada lagi catatan lainnya. Yang keberapa? Yang keempat. Setiap hari. Catatan yang dituliskan malaikat setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah tentukan keadaan manusia. Ya, setiap hari. Apa yang akan antum buat hari ini, apa yang terjadi dengan antum hari ini, sampai besok telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kullu yaumin huwa fi sya'an. Bermohon kepadanya semua yang di langit
Dan semua yang di bumi setiap hari dia dalam keadaan menentukan segala keadaan setiap harinya. Fahadha taqdiru qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah. Ketentuan takdir ini bahwasanya Allah memiliki ilmu sebelum menciptakan segala sesuatu, kemudian dia tuliskan ilmu tersebut. Qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah. Telah diingkari oleh kaum ekstrim qadariyah yang tersesat. Ghulat, arti ghulat yang ekstrim. Orang-orang qadariyah, kelompok qadariyah yang ekstrim. Mereka ingkari Allah mengetahui segala sesuatu. Mereka mengingkari Allah telah menuliskan segala sesuatu. Kata Syekhul Islam, qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyati qadima. Perkara ini telah diingkari oleh kaum qadariyah yang terdahulu, yang mereka telah inqaradu, mereka telah binasa. Wa munkiruhu al-yawma qalilun. Tetapi yang mengingkari ini, perkara ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu dan telah menetapkan ilmunya dalam bentuk tulisan, itu hanya sedikit sekali kaum qadariyah sekarang yang mengingkarinya. Tapi kaum qadariyah terdahulu mereka ingkari. Mereka mengatakan Allah tidak pernah tahu apa-apa yang akan terjadi terhadap makhluk sebelum terjadi. Ya. Mereka ini dikafirkan oleh para ulama. Untuk apa kita jelaskan takdir dibagi menjadi 4 tingkatan? 1, 2, 3, 4. Karena di sana perbedaan terdapat di antara para ahlul dhalal. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang mengingkari seluruhnya. Ada yang mengingkari sebagian. Ada yang mengingkari perkara yang kedua pertama. Ada yang mengingkari perkara kedua yang terakhir. Makanya perlu dirinci. Bukan satu paket dia. Ya, beriman kepada qada dan qadar bukan satu paket dia. Masya Allah. Jadi antum kalau dulu ketika kecil menghafalkan rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam beriman kepada qada dan qadar. Inilah pembahasannya. Subhanallah. Ngapalkannya mudah, sejak bayi kita hafal kan? Tapi penjelasannya subhanallah. Dan perkara yang paling sulit dalam memahami ini adalah perkara qada dan qadar, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan, yang mau mencari kebenaran, dia akan mudah memahami qada dan qadar. Yang mencari kebenaran. Kalau andai kata dia memang sengaja mencari syubhat, syahwat, nanti akan dijelaskan. Ya, ada mereka yang disebut dengan nama Majusiyah dalam masalah takdir, ada yang disebut dengan nama Iblisiyah, ada yang disebut dengan nama Musyrikiyah. Masing-masing berbeda-beda paham mereka dalam masalah takdir. Tayyib. Wa munkiruhu al-yawma qalil. Adapun yang mengingkari ilmu Allah, bahwasanya Allah telah memiliki ilmu segalanya dan ilmu tersebut telah dituliskan, yang mengingkarinya pada masa ini qalilun, sedikit sekali. Dan telah sepakat para ulama menghukumi kafirnya orang-orang yang mengingkari ilmu Allah, yang mengatakan Allah tidak memiliki ilmu sama sekali dan tidak pernah dituliskan ilmu sama sekali. Allah enggak tahu kecuali ketika telah terjadi. Ini dikafirkan oleh para ulama. Subhanallah. Kalau Allah enggak punya ilmu, Masya Allah, enggak layak sebagai Tuhan dia. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sekarang kita mau ulang-ulangi lagi nih, tes. Sekarang masanya ngetes. Oke? Siap-siap. Coba antum sebutkan dulu maratibut takdir. Itu sudah dibahas minggu lampau. Sekarang pun sudah dibahas lagi, diulang-ulang lagi. Apa maksud beriman kepada takdir itu apa? Atau sebutkan kepada saya 4 tingkatan-tingkatan takdir. Siapa yang bisa? Angkat tangannya aja Pak ya antum. Sebutkan 4 tingkatan takdir. Apa makna beriman kepada qada dan qadar Allah SWT? Mana ini? Gitulah, Masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fiik ya akhi. Yang pertama, Allah mengetahui perbuatan hamba atau ilmu Allah. Ya, jamil. Yang kedua, ilmu tersebut telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz atau yaitu kitabullah. Yang ketiga, Allah memiliki kehendak atau masyiah. Ya. Yang keempat, Allah menciptakan apa yang diinginkan Allah atau sebagai khalik. Khalq. Baik. Jamil jiddan. Ada 4 maratib yang kita bahas hari ini, 2 saja. Ya, tingkatan ilmu dan tingkatan kitabah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis kitabah, penulisan Allah tuliskan.
Ya. Sebutkan secara apa yang secara global, apa yang secara rinci. Siapa lagi? Yang jawab. Ini antum nggak paham atau gimana ini? Atau semuanya tawadhu? Ayolah. Coba antum dulu, antum. Silakan. Ya. Antum, fadhal. Kasih mikrofon dulu. Kayaknya tawadhu semua nih, ditunjuk dulu baru mau. Gak mau diangkat tangan. Bahwasanya ilmu Allah telah ditulis di Lauh Mahfuz. Ilmu Allah SWT telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Tulisan yang pertama. Secara jumlah, secara global. Enggak dengar saya, antum pakai mikrofon atau enggak itu? Secara global, bahwasanya ilmu Allah telah ditulis di Lauh Mahfuz. Semuanya secara lengkap, disebutkan secara lengkap. Baik, secara rinci? Secara rinci, bahwasanya takdir telah ditulis selama di perut ibunya. Ulangi lagi, dekat-dekat mikrofon antum ini. Fi batni ummihi. Apa itu? Di perut ibunya telah dituliskan takdir masalah telah dituliskan takdir ketika dia ditiupkan roh oleh malaikat dalam rahim ibunya. Apa aja dituliskan di situ? Ajalihi wa amalihi sakyun wa sa'id. Apa itu artinya? Ajalihi, ajalnya. Ajalnya, amalnya, bahagianya atau rezekinya atau sengsaranya atau bahagianya. Bahagia atau binasa. Tayyib. Lagi? Secara tahunan di malam Lailatul Qadar. Telah ditentukan juga setiap setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Tiap hari. Ditentukan juga setiap harinya. Namanya At-Taqdirul Yaumi. Ya. Ada Ummul Kitab, itu buku Indo. Ada At-Taqdirus Sanawi, takdir setiap tahun. Ada At-Taqdir Al-Yaumi, takdir setiap hari. Ada takdir ketika ditiupkan ruh dalam janin. Yang bisa berubah ketiga takdir ini. Adapun yang di kitab Indo tidak akan pernah berubah dia. Yang ditulis malaikat itu yang bisa berubah. Tetapi yang di atas sana tidak akan pernah berubah. Nanti akan kita bahas secara rinci insyaallah taala. Ada yang bertanya? Silakan. Saya tanya lagi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyyati qadiman." Perkara ini telah diingkari oleh kelompok ekstrim yang disebut dengan nama Ghulatul Qadariyah. Mereka telah ingkari Ghulatul Qadariyah yang dahulu kala. Apa yang diingkari oleh Ghulatul Qadariyah yang dahulu kala ini? Apa yang diingkari mereka? Apa? Silakan. Allah itu tidak mengetahui tentang apa yang terjadi pada makhluk. Baik, yang mereka ingkari ilmu Allah. Kemudian apa lagi? Allah itu juga tidak mengetahui. Mereka juga mengingkari bahwasanya ilmu tersebut telah ditulis oleh Allah SWT. Dan mereka dikafirkan oleh para ulama. Adapun qadariyah yang datang belakangan, mereka mengimani, mereka katakan Allah punya ilmu. Allah telah tuliskan, cuma mereka mengingkari perbuatan makhluk itu apakah telah ditentukan oleh Allah SWT atau memang makhluk yang buat. Enggak ada sangkut pautnya dengan Allah SWT. Qadariyah yang terakhir ini disebut dengan nama Mu'tazilah. Mereka mengatakan perbuatan yang kita perbuat ini kita yang buat sendiri. Ya, enggak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Allah SWT. Ketentuan Allah enggak ada itu. Enggak ada ilmu Allah di sana. Ini semua kita yang buat sendiri. Di situ mereka penyimpangan mereka. Tayyib. Demikian insyaallah taala dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.